Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Para sahabat semuanya, dimanapun Anda berada, ternyata keviralan dari Gus Miftah yang telah menghina sang penjual es dari Magelang, Pak Son Haji, ini tidak hanya viral di dalam negeri saja, Indonesia, akan tetapi keviralan dari Gus Miftah yang telah merendahkan sang penjual es teh ini sampai ke luar negeri, negeri jiran Malaysia. Bahkan Perdana Menteri Malaysia, Pak Anwar, ini juga ikut nimbrung, ikut mengomentari Gus Miftah yang telah menghina penjual es teh. Sampai-sampai Perdana Menteri Malaysia ini mengatakan bahwa Miftah hina penjual es teh ini adalah merupakan contoh sikap angkuh. Dan informasi keviralan dari Gus Miftah sampai ke negeri jiran ini fresh ya, terbaru karena baru diinformasikan di CNN Indonesia kurang lebih 40 menitan yang lalu. PM Anwar, Perdana Menteri Anwar, komentari Miftah hina penjual es teh contoh sikap angkuh. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyoroti aksi Miftah Maulana alias Gus Miftah mengolok-ngolok penjual es teh yang baru-baru ini viral di Indonesia. Anwar mengatakan dirinya heran dengan perilaku pemuka agama yang justru menghina kaum kecil. Saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia. Saya merasa aneh. Itu sangat tidak biasa, kata Anwar dalam video yang beredar di YouTube. Anwar berujar, penjual es teh termasuk di antara golongan orang-orang yang kurang mampu. Namun, ia justru diolok oleh orang yang mengerti agama sambil tertawa dengan maksud yang sangat menghina. Kita tahu bahwa dalam pengajian di Magelang, di situ banyak sekali, mohon maaf, pemuka agama, bahkan yang memangku pondok pesantren besar pun juga ikut nimbrung di situ. Dan yang paling miris adalah ikut tertawa, terbahak-bahak bahkan ya, ketika Gus Miftah mengatakan atau melontarkan kalimat terhadap penjual es teh dengan kata-kata yang tidak sepatutnya dikeluarkan oleh orang yang dianggap sebagai pendakwah ya. Dan bahkan kalau orang yang punya hati nurani yang sangat dalam, tertawa orang-orang yang ada di atas panggung itu ibarat orang tertawanya orang yang akalnya hilang ya. Aksinya menimbulkan kemarahan hebat di kalangan masyarakat hingga Presiden Prabowo Subianto memberikan pernyataan yang agak keras dan akhirnya Kiai ini mendatangi rumah penjual tersebut dan meminta maaf, ucap Anwar. Anwar mengatakan peristiwa ini mencerminkan bahwa kesombongan dan keangkuhan tidak hanya terjadi pada orang yang tak tahu agama dan akhlak. Sangat benar sekali. Ya, sangat benar sekali. Apalagi kalau pendakwa itu dadakan, maksudnya nggak pernah mengenyam pendidikan pondok pesantren, di mana di dalam pondok pesantren itu diajarkan betul-betul masalah ilmu agama dan juga adab. Karena antara ilmu dan adab ini adalah dua kesatuan yang tidak bisa dilepaskan, tidak bisa dipisahkan. Ya, inilah salah satu contoh sikap angkuh
sombong yang terkadang tidak hanya terjadi di kalangan orang yang tak tahu agama, tak tahu akhlak, orang yang paham agama, yang berbicara tentang Islam, iman, sholat, sunnah, juga memiliki sikap sombong. Jika keluar kata-kata penghinaan, ucap Anwar. Komentar Anwar ini dilontarkan dalam rapat bulanan Kementerian Keuangan Malaysia. Ia dalam kesempatan itu tengah membahas soal anggaran negara yang manfaatnya harus ditujukan bukan cuma untuk mendorong pertumbuhan, tetapi juga untuk seluruh masyarakat, terutama masyarakat kecil. Ini adalah kerangka anggaran dan negara. Meskipun kami menawarkan insentif untuk mendorong pertumbuhan dan menarik investasi, kita juga tidak boleh lupa bahwa manfaatnya harus menjangkau akar rumput dan semua orang, ucapnya seperti dikutip New Street Times. Aksi olok-olok Miftah Maulana kepada penjual es teh sendiri terjadi dalam sebuah acara keagamaan di Magelang, Jawa Tengah. Ia saat itu meledek penjual es teh kala diminta mendorong jualan pedagang tersebut. Es tehmu iji oke ora? Kalau di dalam bahasa Indonesia kan es tehmu masih banyak enggak? Masih? Ya kono didol, ya sana dijual goblok. Dolen dhisik engko lek rompayu ya wis takdir. Pernyataan itu pun viral di media sosial. Masyarakat menyayangkan ucapan Miftah yang merendahkan pedagang kecil tersebut. Tak lama setelah itu Miftah ditegur oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Dan akhirnya ia mendatangi sang penjual es teh dan meminta maaf langsung atas ucapnya. Para sahabat semuanya dimanapun Anda berada, tentu saya tidak membesar-besarkan, akan tetapi dengan viralnya Gus Miftah sampai ke luar negeri, negeri jiran Malaysia, dan itu juga dikomentari sang Perdana Menteri asal negeri jiran itu, adalah merupakan sebuah kemaluan bagi saya, ya, di mana Gus Miftah sekarang adalah juga termasuk jajaran orang penting di pemerintahan Pak Prabowo Subianto. Ini juga di samping merendahkan marwah dari Mas Miftah sendiri, dan juga lebih khusus merendahkan negara kita sendiri, Indonesia. Kalau orang bilang itu tokoh agamanya begitu, yang dianggap tokoh agamanya begitu, apalagi yang tidak, kan begitu. Oleh karenanya tak heran banyak tokoh-tokoh elit, bahkan pejabat DPR, ini mengusulkan bahwa Gus Miftah ini dicopot saja dari jajaran orang penting di pemerintahan Pak Presiden Prabowo. Dan tentu, ya, sekali lagi keviralan dari Gus Miftah ini adalah merupakan sesuatu yang bisa membuat negara kita itu rendah di mata dunia. Oleh karenanya, sekali lagi, dari peristiwa ini semestinya Gus Miftah ini sadar diri. Kalau memang toh tidak bisa berbicara baik, ya okelah, jangan manggung secara publik, secara umum. Boleh Anda manggung di kamarnya sendiri. Ya, karena negara kita Indonesia adalah sebuah negara yang dari dulu negara yang penuh adab, penuh tata krama. Dan Indonesia dikenal oleh dunia salah satunya adalah adabnya, tata kramanya. Sehingga dengan viralnya Gus Miftah yang meledek, menghina penjual es teh ini, otomatis menurunkan kewibawaan, akhlak, adab, tata krama Indonesia yang selama ini sudah diakui oleh negara.
Itu saja. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.